Welcome back to my channel. Balik lagi guys bersama saya Kiki Emang Tenang. Oke guys, semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan keberkahan guys. Kalian yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sehat, dan yang punya utang banyak, utangnya menjadi lunas semua guys. Oke guys, sekarang saya akan mereview atau mengulik sejarah tentang keju. Makanan orang kaya guys, keju katanya. Tapi enggak juga guys. Kita lihat sejarahnya, kita ulik asal usulnya ya. Tapi secara singkat. Saya tidak menjabarkan panjang, tapi yang singkat-singkat aja guys. Dan nanti keju ini juga saya akan cobain dengan temannya ya, kita lihat, nanti lihat aja ya. Saya makan apa pakai keju ya. Tapi sebelum itu, boleh kiranya kalian yang baru berkunjung ke tempat saya bisa mengklik tombol subscribe, like, yang penting komennya ya. Kalian bisa memberikan kritik, saran, atau pendapat buat konten saya yang bagusnya seperti apa guys, biar channel saya ini ada perkembangannya. Oh ya, tidak lupa juga bagi yang udah subscribe, kiranya kalian menonton dan komen juga ya. Komen yang sebanyak-banyaknya guys, berikan pendapat kalian. Itulah bukti silaturahmi kita sebagai para youtuber ya. Dan jangan khawatir, saya akan juga nanti berkunjung ke tempat kalian. Pasti saya selalu melihat notifikasi guys. Dan kalian juga jangan lupa ya, dengan loncengnya ditekan juga guys, agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya guys, tidak ketinggalan. Dan saya juga pun seperti itu, saya memencet lonceng kalian para subscriber saya, biar saya juga mengetahui video terupdate kalian. Nah, saya akan langsung tonton itu guys, meluncur ke sana. Tenang aja kawan-kawan, saya selalu hadir buat kalian. Konten review atau sejarah keju ini tidak terlepas dari subscriber saya guys. Jadi ada salah satu subscriber saya yang namanya ada yang kelihatan di sini nih. Dia minta saya untuk menjelaskan atau review asal usul keju. Kebetulan yang saya beli tadi kejunya ada keju slice ya, agar saya bisa lebih mudah untuk membukanya, karena saya akan mencampurkan keju ini dengan suatu makanan biar lebih enak juga guys untuk dimakan ya, lebih gampang. Oke guys, tanpa berlama-lama mari kita langsung aja ke sejarah keju guys, atau asal usul keju. Jadi asal usul keju ini sudah ada dari zaman kuno dulu. Jadi zaman prasejarah dulu guys, keju ini sudah ditemukan. Tapi tahun berapa atau abad keberapa itu tidak jelas guys, tidak ada yang tahu. Jadi mungkin dari mulut ke mulut aja ya, dan ininya pun sudah ada makanannya dari turun temurun gitu. Jadi ada beberapa versi nih guys, dan mungkin secara singkat aja nanti saya akan jelaskan beberapa ya asal usulnya keju guys. Zaman prasejarah dulu orang-orang sudah tidak lagi hidup dengan cara nomaden. Jadi mereka sudah mulai berternak kambing, domba, sapi yang menghasilkan susu guys. Nah, jadi susu yang dihasilkan oleh binatang tersebut disimpan oleh mereka itu di dalam satu wadah. Mungkin wadahnya itu seperti tanah liat dulu, karena tidak ada tupperware ya, tidak ada plastik, tidak ada botol. Jadi ditaruh di wadah tanah liat ataupun kantong. Nah, kantong itu pun terbuat dari
kulit binatang guys. Ya, kulit binatang contohnya seperti kulit sapi, kulit domba, dan kulit kambing. Nah, jadi susu yang sudah disimpan di sana berhari-hari dan juga dengan kebersihan yang kurang, jadi kena panas matahari juga, kena panas api. Jadi susu yang udah ditaruh di kantong kulit domba atau kulit sapi tersebut, nah kulit itu mengeluarkan enzim guys. Enzim itu atau bereaksi dengan susu, jadi sampai berhari-hari kena panas, kena terik matahari, jadi susu itu mengental guys, dan juga disertai dengan terbentuknya enzim dalam kulit atau kantong binatang tersebut guys, dan akhirnya keju tersebut mengental dan mengeluarkan asam. Setelah dicoba, ternyata susu itu masih bisa dimakan guys, dan rasanya pun sangat lezat. Nah, terbentuklah keju. Nah, itu kisah yang pertama guys. Ada lagi dikisahkan terbentuknya keju. Tadi ya kan keju yang asam ya, mungkin asin, agak asin dan mengental. Nah, ada juga keju yang rasanya manis, krim gitu guys. Jadi keju yang rasanya manis dan krim itu juga kebetulan ditemukan oleh masyarakat zaman dulu guys. Ya, dikisahkan waktu zaman dahulu kala ada para pemburu telah membunuh sapi. Nah, sapi itu yang masih banyak susunya di dalam perutnya guys. Nah, setelah dibelah perutnya itu, susunya itu, mereka terkejut dengan ada segumpalan berwarna putih ya guys, seperti susu tapi dia mengental. Nah, setelah dimakan rasanya enak. Nah, disitulah terbentuknya keju krim, keju yang rasanya manis guys. Nah, itu yang kedua sejarahnya. Ada yang ketiga ya sejarahnya ini kan. Jadi awal mulanya keju ditemukan oleh orang Arab. Orang Arab itu adalah pengembala. Dia mengembala domba. Nah, waktu mengembala domba, dia membawa persediaan makanan dan minuman. Minuman itu adalah susu. Nah, susu itu ditaruhnya dia di dalam kantong domba. Nah, kantong perut domba. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kantong yang terbuat dari kulit domba itu, nah dia taruh di sana susunya, dan dia berjalan melewati gurun panas, dan setelah dilihat di dalam kantong penyimpanan susu itu sudah terpecah guys. Jadi ada yang satu udah berbuih dan padat, dan satu lagi masih berbentuk susu. Dan sama juga tadi dicobain oleh pengembala itu, masih bisa dimakan guys. Nah, disitulah awal mula terbentuknya keju, dan sampai resep cara membuat keju itu tersebar di daerah Eropa guys. Dan sekarang paling banyak negara yang memproduksi keju adalah di daerah Eropa guys, seperti Amerika, Prancis, Italia, pokoknya di daerah Eropa guys. Nah, sampai di sini dulu sejarah asal usul keju. Semoga kalian paham ya, dan mempunyai wawasan baru atau mempunyai ilmu baru atau mengetahui asal usul keju yang sebenarnya guys. Jadi kita sering makan keju tapi kita tidak mengetahui dari mana asalnya keju, siapa yang buat keju, siapa yang penemunya guys. Nah, jadi sekilas informasi dari saya sejarah keju seperti itu guys. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah, sekarang saya akan makan keju pakai tara guys. Jadi saya akan makan keju slice tadi pakai mie. Mie-nya mie Lemonilo guys, mie sehat. Dan pakai
bawang bombay, karena cabenya nggak ada, habis. Pakai bawang bombay guys. Kita cobain ya, keju pakai mie pakai bawang bombay. Gimana rasanya? Mantap pastinya. Sebelum kita coba, seperti biasa sebelum kita makan, baca doa dulu guys. Bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita cobain langsung guys. Kejunya dulu ya. Gimana sih rasanya? Enak gitu. Kita pakaiin keju. Nah, kita pakaiin keju di atasnya. Yes. Emang enak deh. Jadi ditambah keju tuh jadi yummy, crunchy gitu. Saya pakai lagi ya. Sekarang bawang bombaynya. Langsung menyengat di sini, menyengat di sini. Tapi enak guys, kayak di restoran punya. Pakai keju. Oke guys, mie-nya udah saya habiskan bersama dengan keju dan bawang bombay. Dan sekarang adalah penutupnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan yang terpenting tombol loncengnya dimainkan guys, agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Semoga kalian sehat selalu, sukses dalam channelnya, dan channel kalian berkembang semua. Salam sukses selalu guys.